Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 2020 semester 3, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada mata kuliah Hukum Lingkungan. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah melaksanakan ujian tengah semester, baik yang melalui ujian tulis ataupun ujian secara presentasi, berdasarkan hasil observasi lapang yang telah dilakukan oleh teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi perkuliahan sebagaimana yang telah ataupun pernah sempat saya jelaskan di awal pada saat tatap muka yang pertama, yaitu tatap muka menyampaikan tentang rencana pembelajaran semester. Nah, untuk itu teman-teman semuanya di kelas 2020 ini, saya akan share materi tentang hukum lingkungan. Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan. Setelah beberapa tempo yang lalu ataupun minggu-minggu sebelumnya, kita telah mengetahui mulai dari pengertian lingkungan, ruang lingkup hukum lingkungan itu sendiri, kedudukan hukum lingkungan, dan lain sebagainya, hingga sampai pada materi ini kita akan membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan. Yang dimaksud di sini penyelesaian sengketa adalah apabila telah terjadi pelanggaran, ya, pelanggaran hukum terhadap lingkungan hidup. Nah, di sini ada dua pokok bahasan yang nanti akan kita pelajari selama satu tatap muka ini. Yang pertama adalah sengketa lingkungan dan mekanisme penyelesaiannya. Yang kedua ada prosedur litigasi lingkungan. Jadi yang kedua ini kita akan mempelajari bagaimana tahapan-tahapan lalu prosedur apa saja yang dapat kita lalui dalam menyelesaikan sengketa lingkungan berdasarkan jalur litigasi. Di sini kita belum membahas non litigasinya ya. Kita membahas tentang prosedur secara litigasinya dulu. Nah, di sini terkait sengketa lingkungan dan mekanisme penyelesaiannya, di mana kita telah ketahui bersama apabila dilakukan eksploitasi, baik itu terhadap hutan, contohnya, ataupun terhadap lingkungan yang lain seperti ekosistem laut, dan lain sebagainya itu, ini pembangunan-pembangunan yang seperti ini, pembangunan berkelanjutan, namun pembangunan ini tidak berasaskan atau tidak berbasis lingkungan hidup, yang mana lingkungan ini dapat tereksploitasi. Artinya, secara konotasi negatif, hal ini dilakukan pembangunan, misalnya pembangunan industri dan lain sebagainya itu, kemudian hal ini tidak memperhatikan aspek-aspek di dalam pengelolaan dan juga perlindungan terhadap lingkungan. Jadi, di sini akan menimbulkan dampak ataupun efek samping, yang mana itu akan berakibat pada tanah yang kita tinggali, air yang kita gunakan, di mana ini akan berguna untuk kebutuhan hidup saat ini maupun yang akan datang. Jadi perlu diketahui bahwa aktivitas manusia, aktivitas makhluk hidup yang ada di bumi ini tanpa terkecuali baik itu manusia secara biologis maupun secara subjek hukum atau reh person, maka aktivitas-aktivitas manusia yang seperti ini akan berdampak terhadap perlindungan dan juga terhadap kondisi lingkungan yang kita tinggali saat ini. Contohnya saja misalnya seperti ini ya, teman-teman. Apabila tanah ataupun air dan juga udara yang kita hirup, yang mana air kita gunakan sehari-hari untuk kegiatan rumah tangga, dan juga tanah yang kita tempati ataupun tanah yang kita gunakan untuk bercocok tanam, itu pada akhirnya tidak dapat lagi menyediakan suatu iklim ataupun keadaan yang layak untuk dapat kita gunakan. Maka pencemaran atau kerusakan dari lingkungan hidup ini telah terjadi. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu kita sadari bersama bahwa aktivitas manusia yang melakukan eksploitasi, misalnya pembangunan secara industri tanpa berbasis lingkungan hidup, contoh
Contohnya saja seperti ini. Misalnya pembangunan di Kabupaten Sumeneb seperti yang teman-teman sudah pernah jelaskan berdasarkan hasil penelitiannya masing-masing. Ada yang membahas tentang gas gas di daerah Tancung, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumeneb. Nah, di sini ada proses tambang minyak dan gas bumi di situ. Selain itu ada juga terkait limbah tahu, banyak sekali dibahas oleh teman-teman. Ada juga terkait limbah pabrik terasi. Ada juga terkait limbah rumah tangga ataupun ini yang dihasilkan oleh perumahan-perumahan di kebunan. Nah, ada juga di daerah Batuan, ada juga yang membahas tentang pembangunan hotel, ya, yang belum selesai ini, Hotel Maizi. Nah, dari berdasarkan apa yang telah diobservasi oleh teman-teman, di sini teman-teman sudah memiliki cara pandang tersendiri bahwasanya pembangunan berkelanjutan ini orientasinya tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian, melainkan harus juga diimbangi dan diserasikan, dan itu harus harmonis ataupun sejalan dengan apa yang telah diamanatkan di dalam UU PLH nomor 32 tahun 2009. Pencemaran lingkungan hidup ini bukan hanya akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat saat ini, ya. Jadi pembangunan yang dilakukan baik oleh secara individu maupun pembangunan dilakukan, misalnya pembangunan yang melibatkan antara pemerintah dengan suatu korporasi. Contoh kasusnya itu seperti terjadinya kontrak karya misalnya antara suatu badan hukum dengan pemerintah terkait usaha yang dilakukan, yakni usaha tambang misalnya. Nah, hal ini menginformasikan kepada kita bahwasanya tidak hanya pertumbuhan secara ekonomi saja yang kita orientasikan, tapi di sini juga kita harus memperhatikan keberlangsungan makhluk hidup, baik itu makhluk hidup yang berada di dalam perut bumi ataupun makhluk hidup yang memang tampak. Oke, rekan-rekan mahasiswa, oleh karena itu, baik masyarakat maupun pemerintah ini berhak dan wajib untuk melindungi lingkungan hidup. Nah, seperti yang pernah sempat saya jelaskan juga di materi-materi sebelumnya dan juga di tatap muka yang sebelumnya, bahwa di sini manusia ini juga sekaligus menjadi perusak. Kenapa saya katakan perusak? Karena di sini manusia dengan segala aktivitasnya, baik itu aktivitas secara mobile, aktivitas secara tidak langsung, ini akan mengakibatkan ataupun akan menyebabkan kita sebagai pelaku utama dalam kerusakan lingkungan, baik yang kita sadari maupun tanpa kita sadari. Jadi masyarakat di sini maupun pemerintah khususnya terkait set responsibility ataupun CSR, Corporate Social Responsibility, masyarakat itu diharapkan secara aktif dapat berperan dalam pelestarian lingkungan, dan juga pemerintah ini harus berupaya dengan memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup di negaranya dan masyarakat yang tinggal dalam lingkungan hidup itu melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi di sini pemerintah tidak hanya berupaya untuk menekankan bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup itu adalah hal yang urgent, sangat penting, dan perlu untuk diperhatikan oleh setiap masyarakat, baik itu masyarakat yang tinggal di daerah tersebut ataupun masyarakat secara global. Jadi di sini pemerintah juga harus berupaya dalam membentuk suatu kebijakan. Nah, kemudian kebijakan tersebut dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Nah, di sini UU PLH ini merupakan salah satu produk hukum yang berhasil diciptakan oleh pemerintah untuk pelestarian lingkungan hidup, sekaligus untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat agar selalu dapat terus hidup dalam lingkungan hidup yang sehat. Sebagaimana ini yang telah diamanatkan dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
Ya, di situ kita sudah paham. Jadi di sini untuk prosedur litigasi lingkungan ini ada 2 skop pembahasan. Yang pertama, ini gugatan melalui Badan Peradilan Administrasi, ya. Yang selanjutnya ada gugatan melalui peradilan umum. Kalau misalnya teman-teman di sini mengetahui ataupun memahami, ya, memahami bahwa yang namanya gugatan itu harus ke pengadilan umum. Itu tidak harus seperti itu. Ada kalanya ada beberapa hal ataupun beberapa objek dari hukum lingkungan ini yang dapat diselesaikan atau dapat dilalui melalui badan peradilan secara administratif. Nah, yang pertama ini ada gugatan melalui Badan Peradilan Administrasi. Ini dasar hukumnya dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 dan juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, orang atau badan hukum secara perdata yang merasa kepentingan dirinya itu dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara atau KTUN dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan TUN tersebut yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Jadi maksud di sini adalah setiap orang ataupun badan hukum secara perdata di mana dirinya itu merasa dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara, misalnya contohnya seperti ini. Ada sebuah korporasi di bidang tambang emas misalnya. Korporasi tambang emas tersebut sudah mendapatkan putusan tata usaha negara terkait legalitasnya dalam melakukan usaha tambang tersebut. Namun, ada beberapa masyarakat ataupun orang ataupun badan hukum secara perdata yang merasa dirugikan dengan adanya putusan tata usaha negara tersebut. Nah, maka orang tersebut atau sekelompok orang tersebut dapat melakukan gugatan karena ada kerugian yang ditimbulkan ataupun disebabkan oleh keputusan tata usaha negara tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan kita dapat melakukan gugatan kepada peradilan tata usaha negara. Nah, ini nanti kemudian dapat disertai dengan tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Nah, gugatan administrasi atau ini biasa kita kenal dengan gugatan TUN ya, gugatan TUN atau gugatan tata usaha negara. Ini biasanya dalam ruang lingkup ini terkait penerbitan izin lingkungan. Contohnya HO, IUI, IPLM dan izin lokasi. Seperti tadi misalnya ada perusahaan yang beroperasi di bidang tambang emas ataupun tambang minyak lah ataupun tambang yang lainnya. Perizinan angkutan, izin usaha angkutan, izin trayek, serta izin operasi angkutan, di mana apabila keputusan tata usaha negara ini dikeluarkan untuk guna memberikan izin kepada masing-masing pelaku usaha tersebut, kemudian ini dirasa telah merusak lingkungan ataupun menimbulkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Maka orang-orang ataupun subjek hukum yang merasa itu merupakan sesuatu yang dapat merugikan bagi dirinya ataupun terhadap lingkungan, dia dapat melakukan gugatan secara administrasi atau gugatan TUN. Karena ini dapat dianggap sebagai onreh mati. Onreh mati adalah pelanggaran ataupun perbuatan melawan hukum.
Ya, jadi di dalam pasal 53 ayat 1 dan juga pasal 1 angka 4 ini berkaitan dengan keputusan TUN tersebut dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peratun, itu dinyatakan bahwa keputusan tata usaha negara ini merupakan penetapan secara tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum secara tata usaha negara. Kemudian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini dapat bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, maksud di sini adalah, misalnya saya akan membuka sebuah pabrik ataupun sebuah usaha di bidang perindustrian, di mana ini sudah mendapatkan legalitas dari keputusan tata usaha negara tersebut. Dan ini akan bersifat konkret, individual, dan final bagi saya. Saya memiliki legalitas secara hukum. Ya, saya memiliki legalitas secara hukum dan ini dapat menimbulkan akibat hukum bagi saya selaku subjek hukum. Nah, hal-hal yang seperti ini ketika ini dapat menimbulkan kerugian ataupun menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Dan ini dirasa oleh suatu masyarakat ataupun sekelompok orang tertentu yang merasa kegiatan usaha yang telah dilakukan saya itu merugikan dirinya ataupun merugikan lingkungan, maka orang-orang yang merasa tersebut dapat melakukan gugatan administrasi atau gugatan TUN. Ya, jelas di sini? Nah, gugatan melalui Badan Peradilan Administrasi ini, Peratun itu mengatur tentang alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan administrasi atau gugatan TUN. Yang pertama, alasan yang digunakan adalah keputusan TUN tersebut yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya seperti ini. Di mana saya melakukan kegiatan usaha di bidang industri. Saya sudah mendapatkan putusan peradilan tata usaha negara. Kemudian, seiring berjalannya waktu, saya tidak melaksanakan apa yang telah seharusnya saya ajukan dulu sebelum putusan tersebut keluar, tapi saya tidak sesuai dengan apa yang saya ajukan itu. Nah, kemudian kegiatan yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya misalnya seperti ini. Saya melakukan kegiatan perindustrian yang kemudian dapat mengakibatkan atau menimbulkan suatu wabah di daerah tertentu. Dengan cara saya menggunakan bahan atau senyawa yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan udara di situ menjadi tidak bersih ataupun udara yang dihirup di daerah itu menjadi kotor dan menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak baik untuk masyarakat di situ. Nah, kemudian apa yang saya lakukan ini karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka hal ini dapat diajukan gugatan melalui Badan Peradilan Administrasi itu. Yang kedua, alasan yang kedua adalah keputusan TUN yang telah saya dapatkan sebagai subjek hukum yang telah melakukan permohonan, ya, yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik di sini adalah ketika misalnya, saya melakukan kegiatan usaha di bidang perindustrian. Kemudian, dalam masalah transparansi, dalam masalah keterbukaan, saya itu tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, misalnya terkait transparansi terhadap penggunaan unsur-unsur yang dilarang misalnya. Misalnya saya menggunakan dalam perindustrian tersebut saya menggunakan suatu senyawa yang itu dilarang oleh undang-undang, misalnya unsur yang saya gunakan adalah ada unsur narkotikanya. Nah, saya tidak terbuka dengan apa yang saya lakukan dalam kegiatan usaha saya itu. Nah, artinya saya ini sudah tidak mencerminkan adanya asas ataupun prinsip dan konsep keterbukaan atau transparansi itu. Nah, ini sudah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, dua hal ini menjadi alasan dapat dilakukannya gugatan TUN.
Nah, jadi di sini Undang-Undang Peratun itu ditemukan ditemukan beberapa sengketa lingkungan yang sangat monumental. Nah, di sini ada beberapa contohnya, contoh kasus yang pernah terjadi dan ini diselesaikan melalui peradilan tata usaha negara. Seperti yang contoh saya berikan kepada teman-teman barusan, bahwa contoh-contoh yang memang perlu kita ketahui dalam mempelajari hukum tata negara terkait penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur litigasi. Di sini tidak hanya kasus-kasus yang memang abstrak. Artinya itu belum terjadi. Nah, saya memberikan contoh secara konkret di mana ini sudah terjadi dan sudah menghasilkan putusan tata usaha negara. Yang pertama, ini ada kasus dana reboisasi di tahun 94 sampai 2000. Ada juga kasus PT Freeport. Nah, ini PT Freeport ini saya rasa ini tidak asing ya bagi teman-teman di sini bahwa PT Freeport ini sudah sangat lama menimbulkan pro dan kontra dan menghabiskan banyak sekali dan juga menyita perhatian masyarakat di Indonesia terkait apa yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya itu. Yang ketiga ada kasus AMDAL Pantura Jakarta 2003 sampai 2004. Kasus-kasus ini diselesaikan melalui Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan segala kekurangan dan juga kelemahan dari gugatan TUN tersebut, proses hukum kasus tersebut melalui institusi peradilan administrasi ini merupakan langkah yang apresiasi atau apresiatif terhadap eksistensi dan fungsi peradilan administrasi. Jadi tidak menutup kemungkinan adanya kerusakan lingkungan, adanya pencemaran terhadap lingkungan itu dapat diselesaikan pula melalui penyelesaian secara gugatan TUN, gugatan tata usaha negara. Nah, sekarang kita menginjak pada gugatan melalui peradilan umum. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana prosedurnya, ada 2 langkah ataupun 2 alasan yang dapat digunakan ketika kita akan menggunakan peradilan tata usaha negara sebagai jalur litigasi kita untuk menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa dalam lingkungan hidup. Sekarang kita menginjak pada gugatan melalui peradilan umum. Yang pertama ini dasar hukum gugatan lingkungan kita juga perlu ketahui. Yang kedua ada gugatan secara kelompok atau class action. Yang ketiga ada legal standing organisasi lingkungan. Oke, dasar gugatan dari lingkungan. Dasar hukum gugatan lingkungan secara ataupun menurut peradilan umum. Yang pertama, kita melihat di peraturan yang sangat dasarnya dulu ya, grand normnya. Kita dapat melihat aturan tersebut sudah secara nyata tertera ataupun terdapat di dalam konstitusi, yakni di dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan hidup yang baik serta sehat untuk tujuan memperoleh pelayanan kesehatan. Di sini sudah sangat jelas bahwa undang-undang telah mengamanatkan pada pemerintah. Ya, ini khususnya kepada pemerintah tanpa terlepas juga terhadap kepada masyarakat itu sendiri. Kepada pemerintah ini telah diamanatkan bahwa semua masyarakat di Indonesia, seluruh penduduk di Indonesia itu berhak atas hidup yang layak, hidup yang baik, hidup yang sehat, dan bertempat tinggal yang sangat layak. Nah, artinya sangat layak di sini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian hal ini juga selaras dengan apa yang tertuang di dalam pasal 28 Piagam HAM yang termuat dalam TAP MPR RI. Atau ini disingkat dengan ketetapan MPR 98 tahun 98. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini merupakan hak yang fundamental konstitusional karena ini sudah jelas-jelas tertulis dan termaktub di dalam konstitusi kita
Makanya ini disebut sebagai hak fundamental konstitusional karena telah menjadi norma hukum yang berderajat dengan aturan dasar, Staatsgrondrecht. Jadi di sini konstitusi kita telah secara tegas mengamanatkan kepada para pemimpin negeri ini, khususnya pemerintah Republik Indonesia, untuk memberikan penghidupan yang layak, penghidupan yang sehat, yang baik. Nah, karena ini merupakan hak mereka. Hak apa? Hak yang sangat fundamental, konstitusional itu. Nah, maka dari sini, untuk menjaga lingkungan hidup, untuk menciptakan suatu penghidupan yang layak, ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tapi kita sebagai makhluk hidup itu sendiri, sebagai bagian dari lingkungan, ya, sebagai orang yang bertempat tinggal di bumi ini juga berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup itu. Meskipun pada akhirnya kita juga akan menjadi sebagai perusak. Tapi hal yang perlu kita tanamkan terhadap diri kita adalah sifat sadar akan menjaga lingkungan, meskipun kita sadari mau ataupun tidak kita sadari, kita adalah sebagai perusak. Tapi baiknya, ada kalanya, ada baiknya juga, kita juga melestarikan lingkungan hidup itu melalui hal-hal yang memang sudah diamanatkan di dalam undang-undang. Contoh kecilnya saja, kita tidak membuang sampah sembarangan. Dengan kita membuang sampah sembarangan, selain itu menyebabkan lingkungan yang tidak enak dipandang, tidak enak dilihat, ini juga akan menyebabkan beberapa bencana-bencana lainnya. Misalnya, contohnya seperti ini saja. Dengan kita membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang sampah sembarangan, ini akan menyebabkan tersumbatnya beberapa saluran air, sehingga ini akan menyebabkan banyaknya saluran air yang tersumbat, dan ini ketika musim hujan akan mengakibatkan banjir yang tidak berkesudahan misalnya. Selain itu, dengan banyaknya plastik-plastik yang bertebaran ataupun berserakan di tempat-tempat yang seharusnya ini harus bersih dan tidak boleh ada sampah misalnya. Ini akan menyebabkan kondisi tanah yang awalnya itu baik-baik saja, dengan adanya ataupun dengan banyaknya sampah-sampah berserakan, sampah plastik ya terutama, ini akan menyebabkan kondisi tanah tersebut semakin tidak baik dan rusak. Artinya rusak karena plastik tersebut tidak cepat terurai dengan tanah. Plastik ini sangat lama, butuh waktu hingga ratusan tahun agar plastik itu dapat terurai kembali dengan tanah. Selain itu, dengan adanya sampah-sampah, misalnya sampah-sampah yang berbau ataupun sampah basah. Nah, sampah-sampah ini juga akan mengakibatkan banyaknya penyakit. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, hal-hal yang kecil seperti ini yang masih jauh dari kesadaran kita bahwa ini sangat berperan ataupun mempengaruhi terhadap kondisi lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita menginjak pada dasar hukum selanjutnya, yaitu kita bisa melihat di pasal 5 UU PLH bahwa setiap orang itu mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sebagai subjective right, merupakan bentuk perlindungan hukum paling ekstensif yang memberikan landasan yuridis gugatan hukum bagi individu untuk dapat merealisir kepentingannya atas lingkungan yang baik dan sehat. Dari sini, banyaknya aturan ataupun ini sudah menjadi hak fundamental konstitusional bagi seluruh rakyat di Indonesia untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hidup yang baik, hidup yang sehat, lingkungan yang bersih, dan lain sebagainya itu. Dengan demikian, berdasarkan pada beberapa ketentuan itu, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melanggar hukum yang menjadi elemen gugatan lingkungan adalah perbuatan melanggar hukumnya. Perbuatan melanggar hukum yang berwujud pencemaran dan
merusak lingkungan. Nah, tanpa menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, suatu perbuatan melanggar hukum itu tidak cukup untuk melahirkan gugatan lingkungan. Artinya, di sini pencemaran dan juga perusakan lingkungan ini tidak cukup menjadi dasar dalam kita melakukan suatu gugatan. Nah, agar pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat memunculkan gugatan lingkungan, ini harus dapat menimbulkan adanya kerugian pada orang lain ataupun lingkungan. Bisa dipahami ya. Jadi di sini tidak cukup kerusakan lingkungan yang berwujud pencemaran dan perusakan lingkungan itu, tapi ini tidak menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan. Ya, bisa dipahami ya. Contohnya misalnya saja seperti ini. Ada suatu kegiatan usaha di bidang pembangunan. Pembangunan perumahan misalnya. Pembangunan perumahan yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan dalam aturan-aturan yang telah dibuat. Nah, apabila pembangunan perumahan ini tidak menyebabkan bencana alam, tidak menyebabkan banjir, tidak menyebabkan perubahan secara iklim dan lain sebagainya, dan tidak menimbulkan kerugian, ini tidak dapat diukur sebagai sebuah pencemaran ataupun perusakan lingkungan. Ya, dan ini tidak cukup dijadikan dasar dalam kita melakukan gugatan. Seperti itu, ya, bisa dipahami ya. Nah, di sini selanjutnya ada gugatan kelompok atau class action. Nah, jadi di sini di dalam hukum lingkungan ini tidak hanya gugatan yang dapat dilakukan oleh perorangan saja. Ternyata ada gugatan yang dilakukan secara berkelompok, secara bersama-sama, karena adanya kerugian yang dialami dalam skala besar. Jadi banyak orang ataupun banyak pihak yang merasa dirugikan atas adanya kegiatan usaha ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan ini menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan ataupun kerugian terhadap dirinya. Nah, sengketa lingkungan, kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan ini diproyeksikan tidak hanya berlangsung antar individu. Nah, tidak hanya berlangsung antar individu. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang merasa dirugikan, ada beberapa kelompok yang merasa dirugikan, ataupun ini dapat diwakili melalui mekanisme gugatan secara kelompok atau class action, atau kita juga bisa sebut dengan aktio popularis. Nah, komponen utama dari class action ini adalah perwakilan kelompok dan juga anggota kelompok, kelas representatif, dan kelas member. Nah, kelas member ini sebagai concrete injury practice, sebagai pihak yang secara nyata mengalami kerugian. Nah, kelas representatif ini bertindak sebagai penggugat, mengatasnamakan, dan memperjuangkan diri sendiri maupun kelas member. Jadi di sini ada dua komponen utamanya. Ada kelas representatif dan kelas member. Kalau kelas representatif ini merupakan perwakilannya saja yang melakukan gugatan, tapi ini berdasarkan pada kerugian yang dialami oleh orang banyak. Ya, bisa dipahami ya. Di sini yang mengajukan gugatan adalah misalnya satu orang, tapi ini untuk mewakili kepentingan orang banyak. Itu yang dimaksud dengan kelas representatif. Beda halnya dengan kelas member. Kalau kelas member ini ada beberapa pihak yang menggugat. Ini juga untuk kepentingan secara kelompok dan juga secara pribadi. Seperti itu, ya, bisa dipahami ya di mana perbedaannya antara kelas representatif dengan kelas member. Nah, persyaratan adequacy of representation ini menjadi sangat mutlak diyakinkan kepada hakim. Jadi, adanya perwakilan ini menjadi hal yang memang sangat urgensi sifatnya untuk memberikan atau mendapatkan keyakinan dari hakim dalam memutuskan suatu gugatan yang diajukan itu. Nah, hakim sebelum menetapkan sebuah gugatan, termasuk gugatan kelompok atau gugatan biasa, ini akan menempuh mekanisme preliminary certification. Jadi harus ada suatu tes tertentu,
tes secara sertifikasi itu agar anggota kelompok dapat melakukan atau menentukan sikap. Sikap di sini ada sikap opt-in dan sikap opt-out. Nah, opt-in ini adalah merupakan prosedur bagi anggota kelompok untuk memberikan penegasan bahwa mereka ini sebenarnya menjadi bagian dari kelas apa, kelas action ataupun di luar kelas action. Nah, opt-out ini adalah sarana anggota kelompok untuk menyatakan diri keluar dari kelas action. Nah, ada yang seperti ini. Jadi, hakim ini harus menentukan gugatan tersebut termasuk gugatan class action atau bukan class action. Karena berbeda. Jadi, perbedaan di sini terletak pada sifat gugatannya. Nah, apabila ini sudah menentukan akan memilih opt-in atau opt-out, sudah menentukan sikap dari gugatan tersebut, maka ini dapat menentukan hakim tersebut apakah ini merupakan bagian dari class action atau keluar dari class action. Oke, di situ kita telah mengetahui sedikit banyak tentang gugatan kelompok atau class action. Di sini kita juga akan membahas tentang legal standing organisasi lingkungan. Jadi dalam mekanisme penyelesaian secara lingkungan hidup itu, sengketa lingkungan, itu diperkenalkan adanya EU standing to use atau legal standing organisasi lingkungan hidup atau kedudukan hukum organisasi lingkungan. Jadi apabila ditelaah secara komprehensif, ini terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud sistem legal standing, ini hak mengajukan gugatan. Jadi sistem legal standing ini tidak jarang juga ada yang menyamaartikan dengan class action. Padahal keduanya ini memiliki esensi yang berbeda satu sama lainnya. Nah, di samping itu, bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PLH ini pada dasarnya memberikan pengaturan mengenai hak menggugat atau standing to use itu, atau legal standing bagi organisasi lingkungan hidup untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi legal standing organisasi lingkungan ini dalam mekanisme penyelesaian dalam lingkungan hidup ini berorientasi pada tujuan agar memiliki esensi yang memang harus dilegalkan dan juga memiliki kedudukan tertentu dalam organisasi lingkungan. Jadi dalam setiap melakukan gugatan ataupun melakukan gugatan terhadap peradilan umum misalnya, nah ini kedudukan standing, kedudukan hukum atau legal standing ini secara komprehensif itu hak mengajukan gugatan. Nah, hak mengajukan gugatan ini dapat dilakukan baik oleh subjek hukum secara reh person ataupun non-lek person. Nah, di sini tujuan utama dilakukan legal standing organisasi lingkungan dimaksudkan agar tercapainya keserasian ataupun keharmonisan di antara para pihak yang ingin mengajukan gugatan. Yang ingin mengajukan gugatan baik gugatan melalui TUN, Tata Usaha Negara, ataupun gugatan pada peradilan umum. Ya, di sini teman-teman juga sudah memahami dari apa yang telah saya sampaikan di awal, mulai dari kita mempelajari tentang sengketa lingkungan dan mekanisme penyelesaiannya, lalu prosedur litigasi lingkungan, baik itu prosedur litigasi lingkungan secara melalui gugatan peradilan administrasi, dan ataupun kita melalui litigasi pada peradilan umum. Nah, dari sini materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua, semoga materi ini dapat bermanfaat untuk materi kita yang selanjutnya ataupun untuk penelitian skripsi teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat memberikan output yang baik, baik itu secara akademisi maupun secara praktis. Nah, di sini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua. Semoga ke depannya materi saya ini menjadi bekal untuk teman-teman semua dapat menyelesaikan penelitian akhirnya.
Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.